Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apa bahasa Inggrisnya kamu atau Anda? Tentu banyak di antara kalian udah tahu bahasa Inggrisnya kamu atau Anda adalah you. Apakah ada kosakata lain yang berhubungan dengan kamu atau Anda? Itu dia yang akan kita bahas nih. Jadi di video ini kita akan mengupas tuntas bahasa Inggrisnya kamu atau Anda, yaitu you, your, yourself, dan yours. Nggak hanya kosakata saja, kamu juga akan belajar cara membuat kalimat menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kamu atau Anda. Semoga pengetahuan bahasa Inggrismu semakin meningkat ya setelah nonton video ini sampai habis. Jadi di video ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu bahasa Inggrisnya kamu atau Anda sebagai subjek, you, bahasa Inggrisnya kamu atau Anda sebagai objek, yaitu you. Bahasa Inggrisnya kepemilikan kamu atau Anda, yaitu your. Bahasa Inggrisnya dirimu atau diri Anda, yourself. Dan bahasa Inggrisnya milikmu atau milik Anda, yours. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja yuk kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu bahasa Inggrisnya kamu atau Anda sebagai subjek, yaitu you. Yes, bahasa Inggrisnya kamu adalah you. Cara membacanya, you. Gampang ya cara membacanya. Walaupun dalam tulisannya ada huruf O, yaitu Y-O-U, tapi huruf O tidak usah dibaca ya. You adalah salah satu kata ganti dalam bahasa Inggris atau disebut juga pronoun. Kosakata ini digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Sebagai subjek, kosakata you dapat diletakkan di awal atau di tengah kalimat. You artinya kamu, kau, engkau, atau Anda. Kosakata ini dapat diikuti dengan kata kerja are, were, have, will, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing dengan aturan atau pola tertentu. Seperti apa ya penggunaan you dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, sekarang kita simak yuk beberapa contoh kalimat dalam bahasa Inggris beserta artinya menggunakan kata ganti you. You are my best friend. You are my best friend. Artinya, kamu adalah sahabat terbaikku. Contoh kalimat lainnya adalah, what are you doing here? What are you doing here? Artinya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Next, you will know the truth. You will know the truth. Artinya, kamu akan tahu yang sebenarnya. Itu dia contoh kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan kata ganti you sebagai subjek kalimat. Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua, yaitu bahasa Inggrisnya kamu atau Anda sebagai objek kalimat, yaitu you. Bahasa Inggrisnya kamu sebagai objek adalah you. Cara membacanya you. Iya, bahasa Inggrisnya kamu sebagai subjek dan objek itu memang sama, yaitu you. Terus apa bedanya? Perbedaannya dapat dilihat dari penggunaan kata you dalam kalimat. Sebagai subjek, kosakata you biasanya terletak sebelum kata kerja, yaitu di awal atau di tengah kalimat. Sedangkan sebagai objek, kata ganti you hadir setelah kata kerja atau verb, atau setelah kata depan preposition. Biasanya terletak di tengah atau akhir kalimat. Seperti apa ya contoh kalimatnya? Yuk langsung saja kita simak penggunaan you sebagai objek kalimat. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi ya. Can I talk to you? Can I talk to you? Artinya, bisakah aku bicara denganmu? Contoh kalimat berikutnya adalah it's nice to meet you. It's nice to meet you. Artinya, senang bertemu denganmu. Contoh kalimat berikutnya, thank you for your help. Thank you for your help. Artinya, terima kasih atas bantuanmu. Nah, sekarang coba buat contoh kalimat sendiri menggunakan kata you sebagai objek kalimat. Silakan share kalimatmu di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bahasa Inggrisnya kepemilikan kamu atau Anda, yaitu your. Yap, bahasa Inggris menyatakan kepemilikan kamu atau Anda adalah your. Cara membacanya your. Dengan huruf R dibaca samar-samar saja ya. Dalam penggunaannya, kata your ditulis bersama kata benda alias noun yang menyatakan kepemilikan. Misalnya, your eyes, matamu. Your name, nama Anda. Your clothes, pakaianmu. Your room, ruangan Anda. Your dress, gaunmu. Your computer, komputer Anda.
your new car, mobil barumu, your dream, impianmu, your house, rumahmu, your family, keluargamu, dan masih banyak lagi. Pernahkah kamu menggunakan kata your dalam kalimat bahasa Inggris? Berikut adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan artinya menggunakan kata yang menunjukkan kepemilikan your. Simak yuk. Close your eyes. Close your eyes. Artinya tutup matamu. What is your name? What is your name? Artinya siapa nama Anda? Contoh kalimat berikutnya adalah don't put your clothes on the bed. Don't put your clothes on the bed. Artinya, jangan meletakkan pakaianmu di atas tempat tidur. Tentu masih ada lagi materi yang berhubungan dengan kamu atau Anda. Namun sebelum lanjut, kita simak dulu informasi penting berikut ini. Jangan di-skip ya. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bahasa Inggrisnya dirimu atau diri Anda. Yourself. Yap, bahasa Inggrisnya dirimu atau diri Anda adalah yourself. Cara membacanya adalah yourself. Ingat ya, huruf R dibaca samar-samar saja. Yourself adalah kata ganti dalam bahasa Inggris, tepatnya reflexive pronoun. Yourself artinya dirimu sendiri atau diri Anda sendiri. Kata ini biasanya terletak di akhir kalimat atau setelah subjek you untuk memberikan penekanan terhadap diri sendiri. Apakah kamu pernah menggunakan kata yourself dalam percakapan bahasa Inggris? Ataukah pernah mendengar kalimat dengan kata ganti yourself? Yuk simak contoh kalimat bahasa Inggris dan artinya berikut. Take care of yourself. Take care of yourself. Artinya jaga dirimu. Contoh kalimat berikutnya adalah stop blaming yourself. Stop blaming yourself. Artinya berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Next, you yourself must go to the police office. You yourself must go to the police office. Artinya, kamu sendiri harus pergi ke kantor polisi. Udah mulai paham kan penggunaan yourself dalam kalimat bahasa Inggris? Cobalah menggunakan kata ganti yourself dalam percakapan sehari-hari ya. Sekarang lanjut ke pembahasan materi yang kelima yaitu bahasa Inggrisnya milikmu atau milik Anda, yours. Let's check it out. Yap, bahasa Inggrisnya punyamu atau punya Anda adalah yours. Dibacanya yours. Ingat ya, huruf R dibaca samar-samar saja. Yours adalah kata ganti dalam bahasa Inggris, tepatnya possessive pronoun yang menyatakan kepemilikan. Yours berarti punyamu atau milikmu atau punya Anda atau milik Anda. Sekarang ada pertanyaan baru nih. Apa bedanya penggunaan your dan yours? Apakah kamu tahu beda dari kedua kosakata ini? Kedua kata tersebut sama-sama menyatakan kepemilikan. Bedanya, kalau your diikuti kata benda alias noun, misalnya your bag.
Sedangkan yours tidak diikuti kata benda. Jadi, saat menggunakan kosakata yours, kamu tidak perlu menyebutkan kata bendanya. Entah karena kata benda sudah disebutkan sebelumnya, atau pembicara sudah mengetahui benda yang dimaksud yang mana. Seperti apa ya contoh kalimat bahasa Inggrisnya? Kita simak bersama ya. That jacket is yours. That jacket is yours. Artinya, jaket itu milik Anda. Which one is yours? Which one is yours? Artinya, yang mana punyamu? My umbrella is black, while yours is gray. My umbrella is black, while yours is gray. Artinya, payungku berwarna hitam, sedangkan payungmu abu-abu. Yeay, finally! Kamu sudah belajar bahasa Inggrisnya kamu atau Anda, dirimu, milikmu, punyamu, yaitu you, your, yourself, yours. Setelah belajar kosakata tersebut, cobalah berlatih untuk membuat contoh kalimat sendiri ya. Kamu pasti bisa. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!